Kalau memang kita terlanjur melakukan dosa kemudian segera bertaubat, insya Allah taubat kita bisa melebur dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan dengan terlanjur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidina fi sabilillah, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Demak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis yang insya Allah berkah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Tidak ada lain, kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kemarin kita sudah sampai pada halaman 4. Dan saat ini kita akan memulainya dengan halaman 4 juga. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian Mukhtarul Ahadits. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam, mari kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu menyayangi umatnya, Nabi yang selalu memperhatikan umatnya, Nabi yang berjanji akan memberikan syafaatnya. Semoga dengan bacaan sholawat kita semua benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak hidup di dunia ini sampai pada akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Karena itu mari kita ucapkan bersama-sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pemirsa Demak TV yang kami hormati, musannif yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi selaku penyusun kitab Mukhtarul Ahadits, beliau telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibna Adam, ati rabbaka tusamma aqila, wala ta'sihi fatusamma jahila. Ibna Adam, hai anak turune Nabi Adam, ati
ta'ata sapa sira rabbaka ing pangeran ira. Tusamma mongko diarani sapa sira aqilan ing wong kang berakal. Wala ta'si lan aja maksiat sapa sira hi ing rabbaka. Fatusamma nuli diarani sapa sira jahilan ing wong kang bodho. Terjemahan hadis ini, wahai anak turun anak cucu Nabi Adam, taatlah kepada Tuhanmu. Jika kamu taat kepada Tuhanmu, maka engkau disebut orang yang berakal. Dan janganlah kamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu, sehingga kamu disebut orang yang bodoh. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, itu berarti kita termasuk orang-orang yang bodoh. Walaupun kita ini orang yang pandai, walaupun kita ini doktor, profesor, sarjana, ahli di bidang ilmuwan, tetapi kalau kita selalu berbuat maksiat, maka menurut Rasulullah itu sebenarnya bukan orang pandai, itu sebenarnya bukan orang yang alim, tetapi itu adalah orang-orang yang bodoh. Sebab jika dia benar-benar orang yang alim, jika dia benar-benar orang yang berakal, tentu mereka tidak mungkin berbuat maksiat. Tetapi kalau mereka benar-benar berbuat maksiat, itu berarti dia tidak memiliki akal yang sempurna. Rawahu Abu Naim an Abi Hurairah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Naim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin mir rabbi fa akhbarani annahu mammata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qala faqultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Ata nekani ni ing ingsun sapa atin malaikat kang teko, yaitu malaikat Jibril. Mir Rabbi saking pangeran ingsun. Fa akhbaroni nuli paring kabar kondo-kondo sapa atin ni ing ingsun. Apa isi beritanya? Annahu mammata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Annahu sak temene kelakuan iku man utawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man min ummati saking umat ingsun la yusyriku hali nyekutuake sapa man billahi ing Allah syai'an ing suwi-wiji. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Suatu hari malaikat Jibril telah mendatangi saya. Malaikat Jibril ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar kepada saya. Isi beritanya apa?
siapa di antara umat Muhammad yang mati tetapi dia tidak menyekutukan Allah, maka umat tersebut masuk surga. Jadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad ini besok jika sewaktu-waktu mati, Allah sudah menjanjikan melalui malaikat Jibril, mereka akan masuk surga. Qala ngendika sapa Nabi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu nuli matur sapa ingsun, wa in zana lan senajan zina sapa man, wa in saraka lan senajan nyolong sapa man. Kala ngendika sapa atin, malaikat Jibril, wa in zana lan senajan zina sapa man, wa in saraka lan senajan nyolong sapa man. Tadi telah saya sampaikan bahwa malaikat Jibril membawa berita gembira yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun di antara umat Nabi yang meninggal dunia, yang mati, asal tidak musyrik, asal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti besok akan masuk surga. Saking penasarannya Rasulullah karena umatnya dijamin masuk surga bila matinya tidak musyrik, lalu Rasulullah menanyakan hal yang sangat penting. Sekalipun umat itu berzina, wahai malaikat Jibril, dan sekalipun umat itu mencuri, wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu menjawab, wa in zana, wa in saroko. Sekalipun dia itu berbuat zina, sekalipun dia itu mencuri, tetapi kalau dia mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mereka akan masuk surga. Walaupun toh nanti dia masuk neraka terlebih dahulu, dibersihkan sekedar dosa yang mereka amalkan, jika dosa-dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga dia masuk surga tanpa mengalami siksaan sedikit pun sebelumnya. Nah, dari penjelasan hadis tersebut, kita mestinya selaku umat Muhammad, selaku manusia, harus selalu menghormati dan menghargai umat Muhammad, apapun bentuk mereka. Jangan kemudian kalau ada orang yang tampaknya jelek, suka berzina, suka mencuri, suka berbuat dosa, kemudian kita jauhi, atau kemudian kita cap mereka adalah orang yang jelek. Siapa tahu saat ini tampaknya mereka itu jelek atau tidak bisa mengamalkan perintah Allah, atau dia selalu berbuat maksiat, tetapi siapa tahu di kemudian hari nanti dia bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni. Sedangkan kita yang tampaknya sekarang ini bisa berbuat baik, tidak pernah berbuat maksiat, siapa tahu Allah menghendaki kita akan berbuat maksiat di kemudian hari sehingga kita tidak bisa berbuat taubat. Maka dari itu, sekalipun kita saat ini bisa berbuat baik, harus selalu tetap menghormati dan bisa menerima umat Muhammad walaupun mereka itu saat ini sedang berbuat maksiat. Jangan divonis bahwa mereka itu adalah orang yang jelek. Mereka tampak orang jelek, kemungkinan besar di kemudian hari dia bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuka
wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Atuhibbu ana toh demen sapa sira ayyalina ing yen toh lembut apa qalbuka ati ira wa tudrika lan bisa nemoni sapa sira hajataka ing kebutuhan ira. Rasulullah berkata, apakah kamu ingin atau suka hatimu menjadi hati yang lemah lembut dan kamu bisa menemukan semua hajatmu atau kebutuhanmu? Kalau memang kamu benar-benar suka supaya hatimu bisa menjadi lemah lembut dan hajatmu bisa terpenuhi semuanya, maka irham al yatim, irham melasono sapa sira al yatima ing anak yatim, wamsah lan ngusapo sapa sira ra'sahu ing sirai anak yatim, wa at'im lan aweo mangan sapa sira hu ing al yatim min ta'amika saking panganan ira. Yen awakmu wis iso berbuat itu, maka yalin mongko lemah lembut apa qalbuka ati ira. Wa tudrik lan bisa nemu sapa sira hajataka ing hajat ira. Jadi kalau kita ini ingin memiliki hati yang lemah lembut, hati yang lembut, menerima nasihat langsung bisa menerima, mendengarkan bacaan Al-Quran bisa menangis, bisa mengingat kepada Allah, kuat imannya, dan lain sebagainya. Dan jika kamu ingin hajatmu terpenuhi semuanya, maka resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus memiliki belas kasihan terhadap anak-anak yatim dan sempatkan mengusap kepalanya, kemudian memberikan makan kepada anak-anak yatim dari makanan kamu. Kalau memang kamu bisa melakukan hal seperti itu, Rasulullah menjamin yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Hatimu akan lemah lembut, halus, dan hajatmu akan terpenuhi. Hadis ini sebenarnya memerintahkan kita untuk berbuat kasihan, selalu kasihan, perhatian terhadap anak-anak yatim. Dan bukti perhatian kita, kasihan kita kepada anak yatim adalah dengan mengusap rambut, memberikan makan kepada mereka. Nah, hal-hal seperti ini bisa menyebabkan hati kita yang asalnya keras bisa menjadi lemah lembut. Hajat-hajat kita insya Allah akan bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kalangan orang-orang ahli sunnah wal jamaah selalu membiasakan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, terutama yang sangat terkenal di kalangan kita adalah ketika tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram sudah menjadi syiar bagi orang-orang muslim untuk memperhatikan anak-anak yatim. Mengusap rambutnya, menyantuni, memberikan pakaian, dan memberikan makanan. Padahal
perintah Rasulullah ini sebenarnya tidak terbatas pada tanggal 10 Muharram. Setiap saat, kapan saja, jika kita punya kemampuan dan kesempatan, lakukanlah hal seperti itu. Karena melakukan hal-hal seperti itu bisa membuat hati kita menjadi halus, hati kita bisa menjadi lemah lembut, dan hajat kita bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus menanti tanggal 10 Muharram. Tetapi di kalangan ulama-ulama ahli salaf, ulama-ulama Nahdlatul Ulama khususnya, umumnya para ahli sunnah wal jamaah, ini memang membiasakan hari-hari tertentu karena disertakan dengan kejadian peringatan 10 Muharram, di mana 10 Muharram itu adalah merupakan hari yang sangat istimewa, merupakan bagian dari hari-hari yang sangat istimewa. Sehingga amal-amal kebaikan bisa kita lakukan pada hal itu. Tetapi sebenarnya tidak terbatas pada tanggal itu juga. Tanggal itu saja, tidak. Tetapi kapan saja kita punya kesempatan, mari kita lakukan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Rawahut Tabarani an Abi Darda. Rawawis ngriwayatake hu ing hadis sapa At-Tabarani, Imam Tabarani an Abi Darda saking Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqi, takwa sapa sira Allah ing Allah, haitsu ma kunta, ing dalem endi nggon ana sapa sira, wa atbi, lan ngetut burenana sapa sira, nusulana sapa sira, as-sayyi'ata ing amal Allah, ing perbuatan Allah, perbuatan jelek, disusuli al-hasanata ing perbuatan bagus. Tamhu mongko bisa ngelebur apa al-hasanah ha ing as-sayyi'ah. Wa khaliqin nas, wa khaliq, lan berbudi pekertiya sapa sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada, di masjid, di jalan raya, di rumah, di tempat-tempat bekerja, bahkan di WC sekalipun kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa kepada Allah tidak terbatas pada tempat dan waktu. Selama kita ini hidup, Allah dan Rasulullah selalu menuntut kita harus selalu berbuat takwa kepada Allah. Karena yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita lakukan di mana saja kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan jika kita terlanjur melakukan kejelekan-kejelekan, apapun bentuknya kejelekan itu, maka segeralah ikutilah untuk melakukan kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu bisa melebur dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Karena orang jika sudah terlanjur berbuat maksiat, maka kewajibannya dia harus bertaubat kepada Allah fauron, seketika. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka kita wajib untuk bertaubat seketika itu. Kalau kita undur-undur waktunya, kita berdosa. Berdosa karena apa?
mengundur-ngundur kewajiban yang mestinya harus kita lakukan secara spontan. Fauron. Fauron itu seketika melakukan. Itu tobat. Nah, yang dimaksudkan al-hasanata di sini adalah bertaubat kepada Allah karena kita telah melakukan sebuah dosa. Kalau memang kita terlanjur melakukan dosa kemudian segera bertaubat, insya Allah taubat kita bisa melebur dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan dengan terlanjur tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah memerintah kita, menyuruh kita supaya kita selalu bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Bahasa yang disampaikan Rasulullah ini menggunakan bahasa an-nas. Kita harus berakhlak kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Berakhlak kepada manusia itu ya manusia siapa saja. Baik manusia itu terdiri dari orang mukmin, orang muslim, orang kafir, non-muslim atau lainnya. Kalau mereka itu manusia, maka perintah Rasulullah kepada umatnya harus tetap berbudi pekerti dengan budi pekerti yang baik kepada mereka. Jika memang Rasulullah ini memerintahkannya khusus untuk orang-orang mukmin atau orang muslim, tentu perintahnya tidak menggunakan wa khaliqin nas, tapi wa khaliqil mu'minin awil muslimin. Tetapi kenyataannya Rasulullah tidak menggunakan bahasa itu. Yang digunakan oleh Rasulullah adalah berbudi pekerti kepada semua manusia. Baik manusia itu mukmin, muslim, kafir, atau non-muslim. Inilah tuntutan agama Islam. Tidak membatasi hanya dengan orang muslim saja kita berbuat baik. Tetapi kepada semua manusia pun kita tetap berbuat baik. Ini pelajaran bagi kita. Jangan membeda-bedakan agama di Nusantara ini. Di negara Indonesia ini teman kita, saudara kita tidak hanya orang muslim dan orang mukmin saja. Tetapi non-muslim pun juga teman-teman kita. Teman sebangsa. Teman semanusia. Walaupun beda agama, tetap kita harus bersikap dengan sikap yang baik menurut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu kita ketahui, kalau kita terhadap orang non-muslim saja Rasulullah memerintahkan harus berbuat baik, berbudi pekerti baik kepada mereka, apalagi terhadap teman kita seagama. Terhadap teman yang bukan agama saja kita tetap dituntut untuk berbuat baik, berakhlakul karimah pada mereka, apalagi terhadap teman seagama. Tentu perintah itu lebih kuat. Rawahut Tabarani an Abi Dzarrin. Rawawis ngriwayatake hadis sapa At-Tabarani, Imam Tabarani an Abi Dzarrin saking sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ittaqi wedya sapa sira al maharima ing pira-pira perkara haram, takun mongko ana sapa sira a'badan nasi iku luweh ibadah-ibadahi menungso. Takutlah melakukan sesuatu yang haram. Takutlah terhadap hal-hal yang haram. Kalau memang kalian benar-benar takut, artinya tidak mau berbuat hal-hal yang haram, maka kalian termasuk manusia yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasulullah.
Jika perintah Rasulullah itu kamu lakukan, insya Allah kamu termasuk manusia yang ahli ibadah, a'badan nas. Wardo lan ridho sapa sira. Ridho itu suka, senang. Bima kelawan perkara kosama kang wis mbagekake sapa Allahu Gusti Allah laka marang sira. Takun mongko ana sapa sira aghnan nasi iku luwih sugih-sugihi menungso. Ridholah terhadap apa saja yang sudah diberikan oleh Allah kepada kamu. Allah memberikan apa bentuknya kepada kamu, kamu harus suka. Kalau memang kamu bisa suka terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kamu, tentu kamu termasuk manusia yang paling kaya di dunia ini. Jadi tidak pernah gersuloh, tidak pernah sedih kita mendapatkan apa saja bentuknya dari Allah. Baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan. Kita tetap harus ridho. Tidak mau ridho bagaimana? Kita ini sebagai hamba. Hamba itu ya tinggal menerima. Kita tidak bisa berbuat. Kita tidak bisa membuat. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita yakin bahwa itu adalah maslahah dan lebih bagus bagi kita. Sekalipun kita tidak diberikan uang banyak, mungkin dengan tidak mendapatkan uang banyak itu justru semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, semakin menambah taqarrub kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang yang mendapatkan uang banyak belum tentu kemudian dia bisa menjadi orang baik. Siapa tahu dengan uang banyak itu kemudian dia bebas melakukan apa saja. Mau beli ini dan itu tercukupi, mau beli minuman keras bisa, mau beli narkoba bisa karena punya uang yang banyak. Maka dari itu apapun bentuknya yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita yakin bahwa itu lebih bagus, lebih maslahah bagi kita. Karena kita tidak tahu mana yang masalah bagi kita, tapi Allah lebih tahu mana yang maslahah bagi kita. Karena itu kita harus selalu ridho, harus selalu senang, harus selalu suka terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ahsin ila jarika. Wa ahsin lan agawe bagus sapa sira ila jarika maring tangga ira. Takun mongko ana sapa sira mukminan iku wong-wong mukmin kang sempurna. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kalau memang kamu bisa berbuat baik kepada tetangga, maka kamu akan menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu benar-benar menjadi orang yang mukmin yang sesungguhnya, jangan sampai kita berbuat jelek kepada tetangga. Buatlah tetangga kita merasa nyaman. Jangan pernah kita mengganggu mereka. Selalu berbuat baik kepada mereka itu merupakan tanda-tanda kesempurnaan iman kita. Jarika di sini bahasa jar tetangga itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Tinggal di kanan kiri kita, depan dan belakang kita. Ini tetangga. Apakah tetangga itu dari golongan orang mukmin sama seperti kita, atau dari golongan yang bukan seperti kita? Kalau memang mereka itu tetangga, ya kita tetap selalu berbuat baik kepada mereka. Jangan pernah mengganggu, jangan pernah menyakitinya, jangan pernah berbuat hal-hal yang tidak mereka inginkan. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau memang kita benar-benar bisa melakukan seperti itu, maka itulah
tandanya kita benar-benar menjadi orang yang mukmin secara sesungguhnya. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Wa ahibba lan demeno sapa sira linnasi maring menungso ma tuhibbu kelawan kaya oleh demen sapa sira linafsika maring awak dhewe ira. Takun mongko ana sapa sira musliman iku wong Islam kang sempurna. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu. Kalau kita terhadap diri kita cinta, menjaga kesehatannya. Kalau kita cinta kepada diri kita, kesehatan kita jaga. Nah, kalau begitu, cinta kepada manusia juga seperti itu. Kalau kita cinta kepada manusia, berarti kita juga menjaga kesehatan mereka. Karena kita kalau cinta kepada diri kita, kita selalu menjaga kesehatan kita. Lah bagaimana cara kita menjaga kesehatan mereka? Kita harus selalu bersih lingkungan. Jangan menebarkan penyakit, jangan menebarkan virus corona, atau menjadi penyebab tersebarnya virus corona. Kita malas bersih-bersih. Kita tidak mau cuci tangan, tidak mau cuci anggota badan dengan tubuh. Kemudian kita kumpul kepada mereka, akhirnya kita menebarkan virus kepada mereka. Dan ini membahayakan. Kalau memang kita benar-benar mencintai manusia, maka kita harus ikut menjaga kesehatan mereka dengan cara kita tidak menebarkan virus atau menjadi penyebab tersebarnya virus kepada kita. Ini cara mencintai manusia. Kalau memang kalian bisa mencintai manusia seperti mencintai diri kita sendiri, maka kita benar-benar menjadi orang yang muslim secara sempurna. Jadi termasuk tanda-tandanya orang Islam adalah mencintai manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita dipukul orang merasa sakit, maka jangan pernah memukul manusia. Karena jika kamu memukul manusia, manusia pun bisa merasakan sakitnya pukulanmu. Padahal kamu sendiri tidak mau dipukul karena kamu merasakan sakitnya. Wala tukfirid dhahika. Wala tukfir. Lan ojo ngekeh-ngekehake sapa sira ad-dhahika ing guyu. Jangan banyak tertawa. Ini larangan dari Rasulullah, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahiki krana sak temene akeh guyu. Tumitu iku bisa mateake apa dhahik al-qalba ing ati. Sebab banyak tertawa itu bisa membuat hati kita mati. Hati kita itu kalau mati berarti tidak berfungsi. Diajak zikir nggak mau. Diajak mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, tidak mau. Karena hatinya mati, tidak ada fungsinya. Nah, penyebabnya kalau kita sering tertawa. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyadhaku qalila wal yabku katsira." Sehendaknya mereka itu harus tertawa sedikit saja dan
nangislah yang perlu diperbanyak. Nangis karena takut kepada Allah, nangis karena banyak dosa-dosanya, nangis supaya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jangan memperbanyak nangis, jangan memperbanyak tertawa. Ini maka kadang-kadang jadi tertawa dengan membuat orang bergembira itu beda. Gitu. Jadi kalau kita berupaya untuk membuat orang tertawa, ini kasihan. Mereka yang sering tertawa itu nanti akhirnya akan menjadi mati hatinya. Begitulah kira-kira apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawawis ngriwayatake ing hadis sapa al Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Ittaqu padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu lan padha salata sapa sira kabeh khamsakum ing 5 wektu ira kabeh. Khamsakum ing 5 wektu ira kabeh. Wasumu lan padha poso sapa sira kabeh. Syahrakum ing wulan Ramadan ira kabeh. Wa adu lan padha nguwehno sapa sira kabeh. Zakata amwalikum ing zakati pira-pira bondo ira kabeh. Thayyibatan halil lega, lilo, ridho. Thayyibah itu artinya lega, lilo, ridho. Biha kelawan amwal apa anfusukum pira-pira ati ira kabeh. Wa ati'u lan padha taat sapa sira kabeh. Dha amrikum ing wong-wong kang anduweni urusan ira kabeh. Dha amrikum niki sama dengan ulil amri minkum. Orang-orang yang memiliki urusan kita berarti pemerintah. Orang-orang yang mengurusi urusan kita adalah pemerintah. Tadkhulu mongko padha mlebu sapa sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran ira kabeh. Artinya kurang lebih bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirikanlah salat 5 waktu dengan baik, tidak kurang. Setiap hari 5 waktu itu yang harus kita lakukan. Salat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu itu jalankanlah. Wasumu syahrakum. Dan tiap-tiap datang bulan Ramadan. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Kamu harus melakukan dengan baik. Wa addu zakata amalikum. Kalau kita punya harta banyak sampai mencapai 1 nisab, maka harus kamu lakukan, kamu keluarkan zakatnya. Dan cara mengeluarkan ini harus disertai dengan hati yang tulus, ikhlas, senang, ridho. Wa ati'u dha amrikum. Dan taatlah kepada pemerintah. Siapa saja yang menguasai urusan kalian. Bisa orang tua kita, kalau kita masih belum balik, anak menjadi anak wajib taat kepada orang tuanya. Menjadi rakyat wajib taat kepada pemerintahnya. Menjadi murid, santri wajib taat kepada guru dan kiainya. Ini wajib. Wa ati'u dha amrikum.
Termasuk saat-saat ini pemerintah sedang menggalakkan perintah kepada kita semuanya untuk saling menjaga diri dari bahaya virus corona. Sedang menggalakkan pemerintah agar semua lockdown, tidak boleh mudik dan lain sebagainya. Ini perintah dari pemerintah. Pemerintah wajib kita taati. Karena kita yakin bahwa pemerintah mesti lebih bijaksana dalam menyikapi apa saja yang terjadi di negaranya. Kalau kita belum memahami bahaya COVID-19, belum bisa membayangkan seperti apa bahayanya, mungkin kita belum begitu memahami sepenuhnya. Tetapi para pemerintah jauh lebih memahami seperti apa bahaya virus corona. Karena mereka yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyatnya. Mereka yang membiayai, mengeluarkan dana sebesar mungkin untuk menyelamatkan rakyatnya dari virus corona ini. Maka dari itu perintahnya harus kita taati. Rasulullah bersabda, wa ati'u dza amrikum. Jika kalian bisa melakukan itu semua, yaitu bertakwa kepada Allah, sholat 5 waktu kita jalankan dengan baik, kemudian puasa bulan Ramadan kita lakukan dengan benar menurut syariat, dan kita selalu mengeluarkan zakat bila berkewajiban. Yang terakhir, kita benar-benar taat kepada perintah pemerintah. Tadkhulu jannata rabbikum. Rasulullah menjamin kalian tentu akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rawawi sing riwayatake hu ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim an Abi Umamah saking sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulullah wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da khin. Ittaqu padha wedya sapa sira kabeh dakwatal mazlumi ing pira-pira dongane wong kang dikaniaya. Fa innaha karena sak temene dakwatul mazlum tuh malu iku digawa apa dakwatul mazlum alal ghamami ing atase mega mendung. Yaqulu hale ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, wa izzati demi kemuliaan ingsun, wa jalali lan demi keagungan ingsun, la ansuranna yukti temen-temen nulungi sapa ingsun ka ing sira walau ba'da khinin lan senajan iku ing dalem sakbadane mangsa kang suwi. Mangsa kang suwi lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih, takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya. Karena doa orang teraniaya ini mustajab, mandi banget dongane. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mempercayakan doa ini dibawa oleh mego, awan. Awan yang berjalan di atas, di bawah langit. Ini membawa dan mengantar doa-doa orang yang teraniaya. Maka jangan sampai kalian ini berbuat zalim kepada mereka sehingga mereka itu mendoakan jelek kepada kita. Karena doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lah prosesnya bagaimana? Jika kita ini menzalimi orang, berbuat zalim kepada seseorang, lalu seseorang itu kemudian berdoa kepada Allah untuk kejelekan kita, maka doa itu dibawa oleh awan yang sedang berjalan di bawah langit. Dan Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, saya pasti akan menolong kamu walaupun setelah waktu yang lama. Walaupun doa itu tidak mesti langsung dibuktikan spontan, tetapi sampai kapanpun doa itu pasti diijabah oleh Allah. Kapan terjadinya doa itu dikabulkan? Itu adalah melihat situasi dan kondisi yang maslahah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa ngriwayatake hadis sapa At-Tabarani, Imam Tabarani, an Khuzaimah bin Thabit, saking Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu utawi kondo-kondo atau membicarakan, at-tahaddutsu utawi membicarakan, bi ni'matillahi kelawan nikmati Allah, syukrun iku syukur, wa tarkuhalan utawi ninggal al khaslah allati fit tahadduts, wa tarkuhalan utawi ninggal al khaslah allati fit tahadduts, kufrun iku kufrun nikmah, kufur terhadap nikmat. Waman lan utawi sapane wong la yaskur iku lamun ora bersyukur sapa man al qalila ing perkara sithik, la yaskur mongko ora bersyukur sapa man al katsira ing akeh. Wa man la yashkur al-qalil la yashkur al-katsir. Wa man lan utawi sapane wong la yashkur iku lamun ora bersyukur sapa man annasa ing menungso, la yashkur mongko ora bersyukur sapa man Allah ing Allah. Wal jama'atu utawi golongan utawi kelompok iku rahmatun dadi rahmat, wal furqatu utawi pecah belah azabun iku siksaan. Berbicara terhadap nikmat Allah itu merupakan bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, bicarakanlah. Sebab membicarakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ini merupakan bagian dari perbuatan syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Watarkuha kufrun, meninggalkan, membicarakan terhadap nikmat Allah atau tidak mengakui terhadap nikmat Allah, itu merupakan perbuatan kufur. Tetapi bukan kufur i'tikad,
kufur nikmat. Kufur itu ada dua. Kufur i'tikad dan kufur nikmat. Kufur nikmat adalah ketika kita tidak mau mengakui nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan ini azabnya pun juga besar dan menyakitkan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap Allah atas nikmat-nikmatnya, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kamu. Jadi syukur itu ternyata teori untuk mendapatkan tambahan nikmat. Jika sedikit kita syukuri, tentu Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Jadi solusi untuk menambahkan nikmat adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, tidak mengakui nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat menyakitkan. Ini jika orang-orang tidak mau menyukuri nikmat Allah, bahkan tidak mau mengakui nikmat yang sudah mereka terima. Ini disebut kufrun nikmah. Resikonya orang itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak pernah mau mensyukuri sesuatu yang sedikit, itu berarti dia tidak akan bisa mensyukuri sesuatu yang banyak. Baru sedikit saja dia nggak bisa bersyukur, apalagi dikasih banyak. Pertanda dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Kalau memang dia tidak bisa mensyukuri yang banyak, kenapa Allah memberikan nikmat yang lebih banyak lagi pada mereka? Nanti malah berbahaya hidupnya. Sedikit nggak bisa bersyukur, banyak pun juga tidak bersyukur. Kalau memang terbukti tidak bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka tidak ada perlunya Allah memberikan nikmat yang lebih banyak. Kasihan kalau dia mendapatkan nikmat lebih banyak, kemudian tidak bisa mensyukuri, malah dia banyak dosanya, besar sekali hisabnya di akhirat nanti. Karena itu, karena Allah masih menyayangi dia, tidak ditambahkan nikmat yang lebih banyak, biar tidak tambah banyak dosanya dan tidak tambah banyak hisabnya. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa mensyukuri manusia, tidak bisa berterima kasih kepada manusia, itu tandanya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Yang jelas-jelas tampak di dunia memberikan manfaat kepada dia, dia nggak bisa mensyukuri. Apalagi kepada Allah, di mana dia tidak bisa melihat Allah. Di dunia ini nggak bisa melihat, nggak bisa membuktikan secara zahir, hatinya belum bisa idrak. Kalau Allah tidak memberikan manfaat bagi dia, zahirnya begitu. Bagaimana dia akan bisa mensyukuri nikmat Allah di mana dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah? Maka dengan itu dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sebagai bukti, dia tidak bisa bersyukur kepada manusia yang benar-benar tampak bantuannya, tampak pemberiannya kepada kita. Kita tidak bisa berterima kasih. Wal jama'atu rahmatun. Jamaah, kita bisa mendapatkan perkumpulan, bisa punya teman, bersatu dalam satu visi dan misi. Ini merupakan jamaah. Dan jamaah ini merupakan rahmat bagi umat.
Sebab kalau tidak ada jamaah, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat. Munculnya rahmat kepada kita kalau kita memang berada dalam jamaah. Sama-sama muslimnya, jamaah untuk melakukan sebuah kebaikan. Satu visi yang baik, misi yang baik, perkumpulan antara teman-teman kita itu adalah jamaah. Dan itu merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal furqatu adzabun. Kita menjadi orang yang pecah belah. Orang duwe bolo, enggak punya teman banyak, selalu kesulitan. Mau cari pertolongan, tidak ada yang mau membantu karena kita enggak punya teman. Kita keluar dari perkumpulan, akhirnya enggak banyak teman. Tidak bisa membagikan informasi dan tidak bisa mendapatkan informasi karena tidak berada dalam jamaah, bahkan kita hidup secara menyendiri. Inilah yang tidak baik karena kita menghindari pertemanan atau perkumpulan yang bermanfaat. Itu merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Baihaqi, bis ngriwayatake hadis sapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. At-ta'anni utawi alon-alon, santai, iku minallah saking Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalatu utawi kesusu, tergesa-gesa, iku minas syaitani tekani sangka syaitan. Berbuat apa saja kalau kita lakukan dengan santai, tidak tergesa-gesa, maka perbuatan santai secara pasti, alon-alon, itu benar-benar datangnya dari Allah. Kita jangan takut kalau terlambat. Karena kalau kita bisa bersikap santai, itu adalah pemberian dari Allah. Kalau itu yang diberikan oleh Allah, tentu kita tidak akan teruji atau dicoba terlambat dalam sebuah hal. Karena santai itu datangnya dari Allah. Dan tepat waktu itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa. Kalau istilah orang Jawa, kesusu. Kesusu itu datangnya dari setan. Maka orang yang suka tergesa-gesa biasanya kecewa. Biasanya mesti ada yang salah karena tergesa-gesa. Orang menikah tergesa-gesa, efeknya pun juga akan menyesal. Mau berbuat apa saja, tidak dipikir lebih dahulu, langsung dilakukan. Tidak dianalisa seperti pengajian Rebu kemarin sudah saya katakan, bahwa kalau berbuat apapun tidak dianalisa, dipikir dengan matang-matang, maka efeknya pun kita akan kecewa. Karena apa? Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Dan setan itu biasanya memang suka mengecewakan pada ibnu Adam. Rawah ngriwayatake hadis sapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada isnani utawi ana wong loro. Layang zuru iku ora ningali sapa Allahu Gusti Allah ilaihima maring isnan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Qati'ur rahim, rupane wong kang megot sanak keluarga. Wajarus su'i lan tonggo kang ala. Ada dua orang, besok di hari kiamat Allah tidak mau melihatnya dengan penglihatan rahmah, tidak melihatnya dengan pandangan rahmah. Siapa itu dua orang? Satu, orang yang suka memutus
kekeluargaan. Tali silaturahim mereka putus. Resikonya besok di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmah. Yang kedua, tetangga yang jelek, suka berbuat jahat, berbuat usil kepada tetangganya, hasut, mangkel, suka marah-marah terhadap tetangga. Lah, tetangga yang jelek ini besok tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti dengan penglihatan rahmah. Rawawis ngriwayatake hu ing hadis sapa ad-Dailami Imam Dailami an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Demikianlah pemirsa Demak TV yang kami hormati, pengajian atau kajian kitab Mukhtarul Ahadis yang disusun oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan benar-benar bermanfaat dan berkah bagi kita semua, bisa menambah keimanan, ketakwaan, keislaman kita, akhlakul karimah kita kepada sesama manusia, tidak hanya kepada manusia seagama saja, tapi manusia yang selain agama pun kita tetap harus bersikap baik sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa mengindahkan dan memenuhi perintah-perintah Rasulullah seperti itu tadi, insya Allah bangsa kita akan selalu aman, sejahtera, dan hidup bisa rukun, tidak ada kendala. Amin. Allahumma amin. Begitulah yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami tidak sempurna. Kami memang sebenarnya adalah bodoh. Maka jika ada kesalahan, mohon diluruskan dan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.